Sebelum outbreaknya COVID ini, kita lagi viral dengan kasus seorang artis muda, umur 40 tahun, tiba-tiba meninggal mendadak. Jadi orang sedang mulai aware, sekarang usia muda banyak yang sakit jantung. Untuk di Batam, pada usia-usia muda ini, jantung koroner. Sudah ada beberapa pasien 32-33 tahun yang saya pasang ring. Muncul nyeri dada yang di tengah. Di tengah? Berat di tengah. Di tengah, Seperti apa nyerinya? Biasanya ditekan, dihimpit, ditindih, seperti diremas kadang-kadang ya, penjalaran. Ke lengan kiri, ke punggung, ke bahu, atau dia merasakan ada leher tercekik, atau rahang bawah terasa ngilu. Itu merupakan gejala-gejala awal orang jantung koroner. Well, bro and sis, tapi yang pasti mungkin anak-anak muda sekarang juga terkadang tiba-tiba terpapar, atau mungkin yang ada terkapar ya, dan mungkin ada yang saat ini yang suka nge-gym dan lain sebagainya, atau dinamika dan plural dari masyarakat ini terkadang ada serangan jantung. Apa yang membuat masyarakat bad habitual kah, atau mungkin kebiasaan kita yang sudah hingar-bingar kehilangan apakah saat ini, dan jangan sampai Anda satu di antara ini yang terserang penyakit jantung. Masih dengan Dr. Afdalun di Uspim Talk, dan kami juga berharap Anda subscribe di channel kami. Dok, kalau kita lihat ini kan banyak sekarang nih perkembangan masyarakat yang terkadang tidak aware, tidak ngeh ya, gue masih fit kok, masih settle, tiba-tiba ada yang ciri-ciri penyakit yang kadang kita coba analisa. Ini seperti apa, Dok? Seorang Dokter Afdalun ini melihat pergerakan masyarakat yang ada di Kepulauan Riau. Ya, sebenarnya kita sebelum outbreaknya COVID ini, kita lagi viral dengan kasus seorang artis muda, suaminya salah satu artis. Ya, waktu itu kita lagi bicara itu, umur 40 tahun tiba-tiba meninggal mendadak. Benar. Kita lagi ramai bicara itu, tiba-tiba tertutupi oleh outbreaknya COVID ini. Nah, waktu itu kalau salah Uspim pernah telepon saya ya, waktu itu kita pernah bicara ya. Nah, jadi orang sedang mulai aware, sekarang usia muda banyak yang sakit jantung. Jadi kalau kita boleh bikin klasifikasi serangan jantung usia 40 tahun ke atas, 40 tahun ke bawah. Salah satu artis Ashraf Sinclair ya. Kalau kita lihat bahwa dengan ceritanya beliau olahragawan, beliau juga sehat, tiba-tiba serangan jantung. Memang kalau kita lihat dari epidemiologinya, serangan jantung usia muda ini memang kasusnya tidak banyak, tapi ada. Kita sering lihat juga dengar berita seorang pemain bola di liga-liga terkenal tiba-tiba jantung. Ya. Nah, pada usia-usia muda 40 tahun ke bawah ini biasanya serangan jantung yang banyak menyebabkan itu salah satunya ada koroner. Walaupun ini jarang ya, usia muda. Yang kedua biasanya ada gangguan pada otot jantung. Kita biasanya mengenal dalam bahasa kardiomiopati. Itu suatu kelainan pada otot jantung. Kardiomiopati, di mana otot jantungnya menebal, tiba-tiba menutup saluran aliran darah keluar. Ya, ini yang suka bikin mendadak. Kemudian juga mereka-mereka yang ternyata mengalami gangguan listrik jantung. Jadi jantung ini punya listrik, aliran listrik, ada punya kelainan katup-katup. Jadi kelainan jantung itu macam-macam. Nah, pada usia-usia muda banyak yang ini ya, kemudian juga ada infeksi ya. Nah, kalau kita lihat Batam, saya coba analisa kasus-kasus jantung di Batam pada usia-usia muda ini. Yang pertama, saya sudah mulai mendapati banyak kasus jantung koroner. Jantung koroner, Sudah ada beberapa pasien 32-33 tahun yang saya pasang ring. Saya pasang ring cincin karena serangan akut koroner. Itu sebenarnya termasuk yang jarang, tapi sudah makin banyak. Dulu waktu saya masih sekolah, itu umur 50 tahun, 60 tahun tuh orang serangan jantung itu kita anggap muda. Wah, kita keroyok orang beramai, kita cari kenapa orang ini. Sekarang umur 40 itu sudah biasa, 40 tahun. Ya, 30 sudah mulai banyak ya. Nah, ini kemudian muda-muda juga biasanya ada kelainan listrik jantung. Nah,
ini yang seringkali bisa bikin pingsan, tiba-tiba meninggal mendadak, ya. Kemudian juga kelainan katup jantung nih, ya. Katup-katup ini yang sering juga bisa mengganggu, sehingga nanti kemudian hari orang ini akan mengalami sesak napas, bengkak kaki dan segala macam. Nah ini kalau kita lihat dari usia muda, ya apa penyebabnya? Ya satu pola hidup juga ya, lifestyle. Lifestyle ini memang sekarang kita lihat ada kecenderungan anak muda ya, shampoo, fast food ya, kemudian rokok ya. Itu kan semacam kayak pergaulan ya, ya mungkin minum alkohol dan belum lagi stres yang dihadapi ya, itu juga mempengaruhi. Nah hal-hal ini menurut saya banyak berpengaruh pada anak-anak muda. Beda kalau udah usia tua, banyak kan jantung koroner, hipertensi, ya kelainan-kelainan. Iya, kalau kita lihat ini dok, seberapa cepat ya? Kalau kita lihat ini kan kita mungkin tidak ada medical check up, ya, tidak ada riwayat ke sana lah, katakanlah seperti itu. Masih daily activity kita is normal ya. Tapi tiba-tiba orang ini mungkin kena jantung gitu ya. Nah, ciri-cirinya seperti apa dok yang dirasa? So how about you feel kalau Anda yang saat ini masih dinamis, tiba-tiba apa yang dirasa oleh kita kalau kita dikatakan terindikasi nih jantung ini, seperti apa nih dok? Ya. Umumnya orang yang menderita jantung itu ada keluhan umumnya ya, walaupun ada beberapa persen, 10-20% itu orang ada keluhan. Ada keluhan tapi mereka tak abai ya, diabain aja deh. Kalau kadang-kadang ada keluhan tapi dia nggak ngeh ya. Oke. Nah kalau kita bicara jantung koroner yang saya sampaikan ini karena paling banyak yang ditakutin yang bisa bikin, karena kan kita tahu bahwa sejak tahun 1992 Indonesia ini sudah declare bahwa penyakit jantung sebagai penyebab utama kematian di Indonesia. Jantung yang mana? Koroner yang paling takutin. Nah, keluhan yang paling sering ya pada orang yang menderita penyakit jantung koroner itu biasanya muncul nyeri dada. Di mana lokasinya? Biasanya nyeri dada yang di tengah. Di tengah. Jarang yang di pinggir-pinggir itu jarang. Dia biasanya rasanya berat di tengah. Di tengah. Seperti apa nyerinya? Biasanya ditekan, dihimpit, ditindih, seperti diremas kadang-kadang ya. Dan kadang-kala juga disertai penjalaran ke lengan kiri, ke punggung, ke bahu, atau dia merasakan ada leher tercekik, ya, atau rahang bawah terasa ngilu. Itu merupakan gejala-gejala awal orang jantung koroner. Biasanya ini muncul ketika dia beraktivitas jalan, tiba-tiba tadinya dia apa-apa, oke. Ketika sekarang kalau dia jalan sedikit, kok naik tangga atau dia buru-buru jalan, itu dia rasa nggak nyaman dadanya, rasa berat gitu ya. Nah itu daily berapa lama? Istilahnya mungkin temporari kah atau mungkin dadakan? Ya bisa ketika dia istirahat berkurang. Sekarang enakan, tapi ketika dia agak buru-buru jalan atau dia naik tangga, kambuh lagi. Tadinya dulu nggak apa-apa. Nah itu kita harus waspada bahwa orang ini mengarah kepada satu keluhan jantung, ya, koroner ataupun jantung yang bengkak. Ini kita harus waspada. Jadi tadinya nggak apa-apa, sekarang berubah, ya. Nah, ini kita harus waspada. Yang tadi bilang nyeri dada itu, kalau jantung koroner biasanya lebih ke arah nyeri dada atau agak capek, sesak napas bila beraktivitas. Ketika dia beristirahat, dia hilang lagi, keluarnya enakan. Nah kalau kita tidak sadar, tiba-tiba kan langsung tumbang aja dok. Ini lebih parah kah atau mungkin kita kok ada yang aneh ya pada tubuh kita? Yang ditakutkan kalau jantung koroner ini, yang paling takut jantung koroner, karena umumnya dia ketika serangan, kalau yang tersumbat itu lokasi atau penggunaan yang vital, yang daerah yang pangkal, itu bisa langsung lewat itu. Ya, ada yang bisa ke rumah sakit dulu, ya, sempat kita periksa, sempat kita lakukan tindakan. Tapi kan sering kita lihat, tiba-tiba di jalan, lagi main tenis, lagi main futsal, terus lewat ya. Nah itu biasanya yang berat-berat itu, ya, yang sebenarnya mungkin sudah ada keluhan dia sebelumnya, cuman dia nggak ngeh kalau itu keluhan. Nggak ngeh atau tidak mau tahu gitu kan? Biasa kok gitu kan? Kita memang masyarakat Indonesia belum terbiasa untuk medical check up. Kalau kita lihat orang-orang di luar, mereka tahu betul bagaimana kondisi kesehatan dia 1 tahun yang lalu. Karena mereka check up secara teratur, sehingga mereka tahu, saya treatment tes saya waktu itu treatment tesnya bagus. Kemudian saya di USG oleh dokter jantung, kolesterol saya, mereka tahu, sehingga bisa mereka melakukan
satu yang preventif, atau kalaupun ada sesuatu bisa dilakukan tindakan lebih awal. Nah, indikasinya mungkin dia bukan sekarang untuk faktor Anda masih dinamis, masih muda, itu juga mungkin masih tersambung. Bahkan ada anak juga mampu untuk ya istilahnya mungkin ada indikasi ke sana ya, Dok ya? Iya. Jadi jadi penyakit jantung ini mulai dari bayi sampai usia tua. Tapi mungkin klasifikasi jenisnya beda. Contohnya apakah bisa pada bayi juga bisa ya? Tapi umumnya ini kelainan jantung bawaan lahir. Yang biru, yang sumbat, yang bocor, itu bisa pada bayi. Makin usia, makin SD, biasanya kelainan jantung rematik, ya, kemudian kelainan jantung infeksi, makin tadi usia. Ya, ini mungkin bagi Anda yang nonton di channel ini ya, kita harus ada aware terhadap our body. Selain mungkin kalau kita nih Dok, kalau medical check up, mungkin bisa disarankan berapa kali sih Dok kita coba untuk bisa mengetahui, jangan-jangan nanti nih semua tubuh kita nih pada sakit semua, udah ambruk aja tiba-tiba ya, padahal sekarang masih sehat-sehat. Itu sekali berapa sih disarankan Dok? Memang ada yang mengatakan, Dok, saya kalau nggak mau saya medical check up, nanti ketahuan semua sakit saya. Saya jadi stres ya. Iya benar. Ya mungkin ada benar, tapi juga ada salahnya. Kalau untuk jantung, ketika kita melakukan medical check up secara teratur, kalaupun itu ada kelainan jantung kan bisa kita lakukan tindakan. Contohnya tadi bilang koroner, itu kan risiko kematian mendadak. Tapi dengan dia tahu bisa dilakukan tindakan, entah itu dipasang ring atau di bypass, sehingga dia tercegah dari kemungkinan meninggal mendadak. Sehingga dia dibelokkan dari musuh jurang, dibelokkan ke sini. Nah, itu keuntungannya dengan melakukan pengajian secara teratur. Ditanya berapa lama sekali? Pada orang-orang yang risikonya terlalu risikonya rendah, contohnya yang risiko tinggi gini, orang udah punya hipertensi, dia udah ada diabetes juga, perokok berat, kolesterol tinggi, orangnya gemuk atau buat yang keluarganya punya penyakit jantung koroner yang berisiko untuk diturunkan, maka kita menyarankan untuk 6 bulan sekali saja. 6 bulan sekali untuk orang-orang yang berisiko tinggi. Kenapa? Kita bisa miss 6 bulan kemudian kalau kita nggak cek ya. Tapi pada orang yang risiko rendah, setahun sekali cukup. Setahun sekali cukup. Ya. Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk jantung itu minimal rekam jantung, kemudian pemeriksaan darah, ya seperti kolesterol, ya, misalnya gula darah, fungsi ginjal, fungsi hati. Kemudian juga bisa kita cek treadmill test tadi, yang lebih bisa mendeteksi ada nggak penyempitan koroner dan USG jantung. Itu satu pemeriksaan yang standar yang kita sarankan kalau memungkinkan ya. Karena ini bisa memprediksi apa yang akan terjadi kemudian. Baik. Nah, di samping kita medical check up, ya, istilahnya mungkin ada treatment khusus ya, istilahnya mungkin ada mengkonsumsi nutrisi istilahnya seperti apa, makanan, menu-menu makanan yang untuk membuat Anda yakin jantung Anda bisa sehat. Ini apa aja? Ya, sebenarnya kalau kita lihat pola hidup sehat ini sebenarnya sudah banyak dianjurkan kepada masyarakat. Yang pertama, karena memang pangkal dari segala pangkal penyakit itu ada pada lidah. Orang bilang lidah, karena lidah ini makanan kita kan enak-enak terus nih, ya kan? Boleh katakan mestinya orang Kepulauan Riau ini kan orang berada di kepulauan, ada yang banyak makan ikan mestinya, ya, karena kita tahu ikan ini kan mengandung omega 3, mestinya bisa mencegah dari serangan jantung. Nah, jadi makanan yang kita makan sebaiknya yang rendah lemak dan kolesterol. Rendah lemak dan kolesterol. Kemudian tinggi serat. Tinggi serat. Zaman masih orang tua kita dulu kan mereka nggak mengenal makanan junk food. Mereka makan ayam pun jarang, ikan sering ya. Kemudian sayur-sayuran, buah-buahan itu mereka sering makan. Itu dan itu safe ya untuk bagus. Ya, tinggi serat. Jadi orang sekarang jarang makan yang serat-serat ya. Sayuran, buah-buahannya itu. Nah, sekarang kembali kita diajukan untuk back to nature lagi. Kemudian yang kedua adalah jarang beraktivitas orang sekarang. Ini menurut penelitian itu orang sekarang itu banyak duduk, 40% itu banyak duduk di depan TV. Ya, di depan TV. Itu menurut penelitian. Dan banyak berada di kantor itu ya. Jadi orang namanya disebut dengan sedentary life. Orang yang banyak duduk-duduk, banyak duduk-duduk. Kadang udah ngumpul pun nggak pernah ngomong. Ngomongnya gadget gitu. Belum lagi itu ya, lama-lama itu jempol yang gede ya. Jempol yang gede. Itu kayak kebiasaan daily activity kita, tapi itu menyalahkan pada diri Anda. Luar biasa. Sekarang kan kembali diminta supaya masyarakat beraktivitas. Ya.
walaupun 30 menit satu hari Anda melakukan 4 sampai 5 kali frekuensinya per minggu, itu sangat dianjurkan. Dengan kita melakukan aktivitas ini kan bisa menaikkan daya tahan tubuh, menurunkan kadar kolesterol, membuat denyut jantung kita lebih lambat, tekanan darah kita lebih rendah. Nah, ini semua akan mendukung untuk kesehatan jantung kita. Baik, ini luar biasa sekali, Dok. Dan dilaporkan dari di Cina, ternyata pasien-pasien yang banyak meninggal itu oleh karena mereka mempunyai komorbid, penyakit kardiovaskuler, hipertensi, diabetes, jantung koroner. COVID ini seperti dasar muka, banyak mukanya nih. Wajahnya tuh bisa serangan koroner akut, tiba-tiba ada infeksi otot jantung, penumpukan cairan di kantong jantung. Dia bisa berwajah banyak ya, sehingga kita para ahli jantung sekarang sudah ada panduannya, berhati-hati.